Jamaah sekalian, ada syubhat dari sebagian wanita yang tidak mau menggunakan jilbab tapi sok-sokan pakai ayat. Enggak mau menggunakan jilbab tapi sok-sokan kemudian kan perintahnya untuk istri-istri Nabi. Loh, Anda enggak baca ayatnya full. Allah perintahkan pada Nabi Muhammad, katakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukminin. Anda siapa? Bukankah Anda istri di antara orang-orang mukminin? Anu aja, belum nikah aja. Banyak mana alasan. Maksudnya Anda masuk pada khitab ini. Semua wanita masuk dalam khitab ini. Bukan khusus untuk istri-istri Nabi Muhammad. Bukan kemudian khusus untuk anak-anak Nabi Muhammad yang perempuan. Tapi Anda juga masuk pada khitab ini. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada semua muslimat, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Makanya jamaah, kalau kemudian pemahaman jilbab adalah hanya kerudung, mana ada kemudian bisa menutupi seluruh tubuh. Maka yang namanya jilbab yang menutupi seluruh tubuh itulah jilbab. Karena hijab maknanya adalah lebih besar. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Betul jamaah. Pakaian Anda itu membuat Anda mudah dikenal. Ulun misalnya, sebanyak apapun pian di sana misalnya, dan semuanya misalnya pakai hitam-hitam, saya tahu mana istri saya. Kenal saya, kenapa? Karena dia gendong lujen. Ya jamaah, terkadang gestur, bahasa tubuh, gerak tubuh, sebagaimanapun Anda menutup, yakni tubuh Anda, suami Anda pasti kenal. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Enggak perlu takut ketika tertutup full kemudian enggak dikenal. Kenal, bapak Anda akan kenal, kakak laki-laki Anda akan kenal, suami Anda apalagi. Bini undang aja. Kenapa? Timpang mejayalnya. Misal, akan mudah dikenal. Apalagi misalnya pakai cadar pun mata itu mudah sekali kami kenal. Saya kenal. Mata biniku jelas, kenapa? Ini nang rancak kuliah setiap hari ya, gampang pokoknya. Jadi jangan takut, kayak pakai aja mun tutup bertahan. Bahkan misalnya sampai level Anda menutup mata pun, maksudnya di Saudi Arabia cadar yang mereka miliki sampai level menutupi mata. Jadi bukan gelap full, enggak dong, enggak bisa lihat dong. Ada layer tambahan pada cadar mereka yang kemudian menyamarkan mata mereka, tapi mereka bisa lihat. Ulama Saudi Arabia kenapa mewajibkan? Karena melihat kondisi. Ya jamaah, terkadang fatwa itu bermula dari kondisi. Tapi mereka kemudian tidak berfatwa asal-asalan. Kenapa rata-rata ulama Saudi Arabia, mereka lah yang sangat getol mewajibkan cadar bahkan sampai level tutup mata? Karena indahnya mata perempuan Arab dan tidak dimiliki perempuan yang lain. Ya, sifat mata bidadari surga yang disebutkan matanya besar, hitamnya lebih banyak dibandingkan putihnya, ada di mata perempuan Arab. Dan ulun pernah melihat ya, anak waktu di pesantren dulu, ada syekh kita dari Saudi dan dia punya anak. Matanya tuh kita kan biasa ngelihat coklat kayak gini ya, hitam semua. Kan kadang-kadang kita ngelihat mata mungkin bule ada yang biru, kemudian yang bagian kecilnya tuh apa namanya? Pupil ya, kan hitam ya. Ada lagi orang yang pakai lensa kontak warna apa gitu ya, padahal kadang-kadang nggak matching ya. Kulit hitam, lensa kontak biru. Ini kayak Mungkar Nakir. Ya disebutkan Mungkar Nakir mata mereka biru. Tapi ketika melihat anak kecil ini, ya, anak syekh kita waktu itu, ya memang betul-betul indah, hitam semuanya. Karena apa? Karena bagian coklat yang biasa kita miliki hitam, kemudian pupilnya juga hitam. Tapi kalau semuanya hitam, itu alien ya. Jadi hitamnya lebih banyak, indah matanya.
Makanya sampai level mereka itu, yani kalau sudah balik sudah pasti tertutup. Kalau pian pernah umrah atau haji, pian dapatkan perempuan-perempuan Arab kemudian terbuka wajahnya, pasti bukan orang Saudi. Pasti bukan orang Saudi. Arab mereka, tapi pasti bukan orang Saudi. Karena orang Saudi pasti tertutup full. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Perintah untuk berjilbab dari Allah. Kenapa Allah memberikan muqaddimah di awal tadi? Supaya ketika mendapatkan ayat yang begini, oh iya ya, sami'na wa ta'na. Kenapa muqaddimah tadi dulu sebutkan? Oh iya ya, ini ada perintahnya. Untuk yang belum tahu ada perintahnya, ini Al-Ahzab 59. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada anda semuanya, hei kaum muslimat Indonesia. Mungkin ada yang nonton. Allah yang perintahkan anda untuk menutup tubuh anda dengan jilbab. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, tidak ada sebuah perintah kecuali di baliknya pasti banyak kemaslahatan. Catat itu. Tidak ada sebuah perintah kecuali di baliknya banyak sekali kemaslahatan, kebaikan untuk anda. Allah perintahkan anda untuk menutup tubuh anda, mesti maslahat buat anda, baik untuk anda. Saya tidak bertanya kepada satu dua akhwat ya, banyak akhwat yang saya tanya. Bagaimana pengalaman anda setelah anda menutup diri jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, jauh lebih aman, jauh lebih nyaman dan dihormati orang. Ya, yang sebelumnya misalnya banyak laki-laki yang mengganggu, yang sebelumnya banyak kemudian teman-teman kampus yang iseng, ketika berubah tampilan dia tutup lebih sempurna, bahkan mungkin belum pakai cadar, itu mulai menjauh. Karena basicnya orang itu menghormati wanita karena dia terhormat. Bagaimana anda akan dihormati kalau anda tampilannya murah? Karena tampilannya murah. Anda tampilannya mahal, anda tampilannya terhormat. Orang akan menghormati. Padahal bisa jadi dia nggak tahu basic hukumnya, tapi waduh, nggak bisa diganggu nih. Kenapa? Dia sudah menyempurnakan agamanya. Kadang-kadang lagi diganggu-ganggu. Yang jadi masalah, kadang-kadang dosennya kada setuju, rektornya kada setuju, ya kan gitu ya. Bukankah teman-teman akhwat seperti itu? Bahkan ada yang cerita kepada saya, seperti itu. Dilarang untuk bercadar. Aduh, perempuan ingin menyempurnakan tampilannya. Anda ngajar dia nggak perlu lihat wajah juga kan? Misalnya Anda ngajar dia, apa Anda harus lihat wajah? Ya harus dong, supaya saya tahu dia tidur atau enggak. Enggak. Sampaikan saja ilmu yang Anda ingin sampaikan, dia dengar kok. Bukankah selama ini kita berbicara via telepon, kita WhatsAppan? Iya, kita bisa berkomunikasi tanpa melihat. Nah, sekarang kita nggak saling lihat. Bisa kita berkomunikasi, saya ngomong Anda dengar, Mbak Murni baca, saya dengar. Alasan macam apa? Bahkan terkadang kampusnya kampus yang embel-embelnya Islam. Kenapa Anda mempersulit orang Islam untuk menyempurnakan agamanya? Menyempurnakan dalam hal ini pakaiannya. Orang Islamnya yang mempersulit. Dan kemarin ada ikhwan juga seperti itu ya. Dilarang memelihara jenggot. Kampus apa ini? Ganggu Anda? Enggak, dia ingin jalankan sunnah Rasulullah SAW. Enggak boleh memelihara jenggot.